as'ilah. Ada seorang pendeta atau padri dari padri-padri Yahud berjumpa dan bertanya tentang beberapa masalah di hadapan Rasul. Kemudian dia mengatakan, aina yakunun nas yauma tubaddalul ard ghairal ard. Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain yang belum pernah kita pijak? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fi dzulmati dunal jisr. Maka mereka berada di kegelapan sebelum mereka berada di titian. Qala faman awwalun nas ijazatan. Maka siapakah wahai Rasul yang pertama kali melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fuqara'ul muhajirin. Mereka lah orang-orang fakir dari orang-orang yang hijrah awal-awal bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajir Allah muliakan. Makanya Allah mengatakan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang awal dari kalangan para sahabat Rasul minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang pertama melewati Siratal Mustaqim, para fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan banyak lagi sahabat yang fakir yang kemudian hijrah bersama Rasul ke Madinah. Kemudian disusul yang lainnya, disusul yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang itu sudah selamat, para nabi dan rasul selamat, orang-orang yang beriman selamat, tapi ada orang-orang yang sudah Allah takdirkan berada di ujung Siratal Mustaqim, di depannya pintu-pintu surga yang disebut dalam ilmu akidah sebagai qantarah. Qantarah itu jembatan akhir Siratal Mustaqim. Tiba-tiba ada satu kelompok, mereka tiba-tiba dihadang di qantarah. Oleh siapa? Oleh mazalim, oleh perbuatan-perbuatan zalimnya di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pembunuhan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pencurian dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan penggibahan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan orang dan mengatakan, hei, dulu engkau yang membunuh aku, yang mengambil hartaku, yang mencaci maki kehormatanku, yang menggibah diriku, yang menyakiti aku, yang merampas hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal sebentar lagi akan sampai. Ya kan? Disinilah sabda Rasul, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahu antum siapa orang yang bangkrut di antara umat ini, kata Rasul? Sahabat polos. Dan mengatakan orang yang bangkrut Rasul, orang yang gak punya dirham, orang yang gak punya dinar, orang yang gulung tikar, orang yang bangkrut pekerjaannya, itulah orang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu hakikat orang bangkrut. Tapi hakikat orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi di satu waktu dia pernah membunuh fulan, pernah memukul fulan, pernah mengambil harta fulan, pernah menghina fulan, pernah mengganggu fulan, pernah mengambil hak fulan. Ketika itu terjadi barter pahala dan dosa, ikhwan. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Sampai ketika pahalanya habis diambil orang, sementara dia menanggung dosa orang lain, maka dia sudah tidak ada lagi modal untuk meneruskan perjalanan.
Ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk mengambil dan melempar kembali ke dalam jahannam. Subhanallah. Hati-hati, ada dosa yang sangat ditakutkan Rasul. Dosa itu berkaitan dengan dosa anak Adam. Karena dosa itu walaupun antum sudah mengeluarkan air mata darah, meminta ampun kepada Allah, kalau orang yang antum dolimi tidak reda, tetap saja perhitungan itu bukan hanya di dunia, tapi perhitungan itu yang sesungguhnya di akhirat. Sampai pun ada seorang ulama mengatakan, ya, kalau seandainya orang yang antum gibahi itu kemudian mau memaafkan dengan syarat dia meminta uang yang sangat besar, tebusan yang sangat besar, kasihkan tebusan itu. Karena pada hari itu Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat lagi harta antum yang banyak di dunia ini, anak antum yang sukses di dunia ini, karena yang selamat hanyalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Abu Lahab ketika turun, sayasla naram dzata lahab, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Mendengar ayat ini dibacakan orang-orang, kemudian Abu Lahab marah dan berpidato di hadapan orang Quraisy dan mengatakan, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa saya akan dimasukkan ke dalam neraka, saya punya harta banyak, kata Abu Lahab. Saya akan tebus neraka dengan hartaku. Anakku sudah sukses, saya akan tebus dengan anak-anakku. Maka Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak wahai Abu Lahab. Tidak akan ada. Nggak ada yang bisa. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala saja, ketika kiamat dibangkitkan kemudian tidak ada manusia yang hidup, Allah sudah mengatakan, anal malik aina mulukud dunia, saya raja kalian, di mana raja-raja dunia yang congkak itu? Tidak ada lagi. Malik yaumiddin, dialah raja di hari kebangkitan. Orang itu dibangkitkan tidak bawa harta. Makanya Rasul mengatakan, khufatan uratan ghurlan. Orang itu pada hari kiamat telanjang, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, artinya tidak bawa secuil harta yang antum miliki di dunia. Semua sama, semua miskin. Yang kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dibanggakan? Makanya kalau kita melihat begitu ngerinya titian siratal mustaqim, sampai para sahabat itu ngeri, menangis mereka. Sampai Uwais Al-Qarani, seorang kibarut tabi'in, walaupun dia hidup di zaman Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasul, maka disebut kibarut tabi'in. Ada yang mengatakan muhadram, apabila dia melewati pandai besi. Kita tahu bahwa pandai besi itu kalau sedang membuat senjata, maka akan ditiup-tiupkan itu apinya, dan akan terdengar uapnya, suara tiupan itu. Maka Uwais Al-Qarani terkadang terdiam, kemudian menangis, kemudian pingsan, karena terkenang akan sebuah hari yang lebih dahsyat daripada itu. Makanya Nabi SAW ketika mensifati api yang ada di neraka,